Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ari Prabowo. Saya bertugas di SDN Cengkareng Barat 03 Pagi. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada saat ini pula, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan materi ekosistem. Tentunya dengan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing dan pendekatan saintifik. Pembelajaran kali ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan uji kinerja yang pelaksanaannya diadakan di sekolah saya pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Oh, hai, selamat datang. Saya persembahkan Potret Pendidikan Jakarta. Kota metropolitan dengan segudang aktivitas dan permasalahannya. Hilir mudik kendaraan, tempat berkumpulnya para perantauan, membuat daerah ini mempunyai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Salah satu masalah terbesar di Jakarta ialah pendidikan. Para guru harus berjuang ekstra dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik. Salah satu caranya dengan penerapan model pembelajaran saintifik, sehingga diharapkan para generasi muda Jakarta dapat tumbuh menjadi tunas yang membanggakan. Pada video ini saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran sains dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat semua ya pagi hari ini? Apakah semua sudah siap belajar? Sebelum itu, Pak Agung ingin bertanya terlebih dahulu. How are you? Apa atau bagaimana kabar kalian? Sehat semua tidak? Baik. Sudah sarapan semua? Ada nggak yang tadi pagi minum susu? Nadira bagus. Yang tadi pagi makan nasi uduk? Bagus, tapi jangan banyak, banyak ya. Ada nggak yang kemarin habis sakit? Ada yang habis sakit? Noel kemarin habis sakit apa? Sakit muntah-muntah, Pak. Oh, sakit muntah. Tapi udah diobatin, udah berobat. Bagus ya. Dan sudah siap belajar. Maka dari itu hari ini Pak Agung akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pak Agung mau lihat siapa aja sih yang nggak masuk? Pak Agung cek terlebih dahulu. Yang pertama, Edriansyah. Hadir, bagus. Fahri. Nah, kamu harus semangat, masa badannya gerak-gerak kayak gitu sih? Ya. Arsyad. Ezra. Oke. Reza Mangyut. Hadir, Pak. Oke. Rido Rizky Pratama. Oke. Rizky Azam. Oke ya, semuanya hadir 100%. Alhamdulillah. Nah, kita sudah mengabsen semuanya. Hari ini hadir semua. Maka dari itu, Pak Agung mau tanya siapa yang hari ini hadir paling pertama? Reven? Reven siap pimpin doa ya? Silakan pimpin doa. Okay, my friends, stand up, please. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala
Good morning, sir. Good morning everybody. Oke semuanya, kita semua sudah berdoa. Segala sesuatu harus diawali dengan doa agar diberkahi dan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Betul? Bagus. Setelah berdoa, alangkah lebih baiknya Pak Agung mengecek terlebih dahulu kerapihan dari pakaian kalian, ya. Dari pakaian, rambut, dan segala macamnya, sepatu harus rapi terlebih dahulu. Coba Pak Agung lihat. Nah, ini Saban. Ada nggak yang kurang baik? Ada. Apa kira-kira? Nah, akan lebih baik jika seperti apain? Akan lebih baik jika dimasuk? Bisa nggak kalau kamu masukkan? Silakan. Ya, ke WC masukkan ya. Maka dari itu kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Hitungan ketiga semua berdiri. 1, 2, 3. Berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmah. Siap? 1, 2, 3. Raya dan satu nusa satu bangsa. Kita harus berada di hati Indonesia, serta Indonesia akan selalu ada di hati kita semua. Oke anak, kita lihat ke depan. Apa ini tulisannya? Ekosistem. Apakah kalian masih ingat tentang ekosistem? Di pelajaran sebelumnya, kita semua telah belajar tentang apa itu ekosistem. Kali ini kita masih belajar tentang ekosistem, tapi lebih mendalam lah. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu ekosistem? Suatu perkumpulan makhluk hidup di suatu tempat. Nah, suatu perkumpulan makhluk hidup di suatu tempat. Oh iya, sebelum belajar kita terlebih dahulu tepuk semangat. Siap? Siap? Silakan berdiri. Oke, berdiri semua, berdiri. Ikuti Pak Agung ya. Tepuk semangat. Oke. Kurang? Lagi? Yang baru? Oke. Dengarkan suara merdu dari Pak Agung. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know, do you really show? If you happy and you know it, clap your hand. Oke, tepuk tangan. Pak, hari ini kita mau belajar apa sih Pak Agung? Kita akan memperdalami apa? Kita lihat. Hari ini kita akan jalan-jalan mengenal lebih jauh tentang apa itu pokok pikiran dalam bacaan yang benar.
Kemudian menyajikan pokok pikiran ke dalam sebuah kalimat utama dengan mandiri. Pak, mandiri maksudnya apa? Yang kerjain sendiri. Paham? Tetapi nanti ada kalanya kita harus berkelompok. Itulah berkolaborasi. Yang benar itu saling menjatuhkan atau berkolaborasi. Berkolaborasi dalam hal yang baik. Bukan, Pak, aku mau nyontek. Kan kita kolaborasi, bukan seperti itu ya. Paham? Kemudian mengaitkan hubungan antar komponen pada sebuah rantai makanan dalam suatu ekosistem yang benar. Dan yang kemudian membuat gambar rantai makanan dalam sebuah ekosistem dengan Nah, endingnya nanti akan ada tugas kalian mengerjakan gambar dari sebuah rantai Untuk itu kita lihat terlebih dahulu. Silakan perhatikan video ini ya. Silakan ditonton. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Habis atau semakin banyak? Dan video berikutnya apakah habis atau semakin banyak? Kita lihat ke depan. Sobat, belum lama kemarin warga Australia digegerkan dengan ribuan burung kakak tua yang menyerbu kota Nowra yang tak jauh dari ibu kota Sydney. Nah sobat, kini negeri kanguru itu justru kembali disibukkan dengan jutaan tikus yang menyerbu dan membanjiri peternakan serta perkotaan. Sebagian penduduk Australia kini dibuat resah dan was-was karena jumlah dari tikus-tikus tersebut yang semakin banyak hingga menyerbu kawasan permukiman mereka. Akibatnya, tikus-tikus liar itu telah merusak berbagai tanaman warga, termasuk kabel-kabel listrik, serta meninggalkan bau kotoran yang begitu menyengat. Tadi adalah video tentang merajalelanya atau terlampau banyak sekali populasi dari sebuah hewan tepatnya ada di negara mana? Australia. Sekarang Pak Agung tanya, apakah ada yang mau memberikan tanggapan dari kedua video tersebut? Nah, Sakban, tanggapannya apa? Kalau yang pertama, video pertama itu semakin ada, yang video kedua itu semakin banyak kok. Oh, semakin yang satu video bahwasannya makhluk-makhluk hidup di muka bumi ini akan semakin banyak yang punah. Ya. Karena apa sih punah? Karena habitatnya dirusak. Oh, karena habitatnya dirusak. Betul. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang memberikan tanggapan? Oke, Reven. Silakan Reven, tanggapannya apa kira-kira? Menurut saya, video pertama tentang keserakahan manusia yang ingin menangkap hewan-hewan seperti yang tadi, yang Hope itu. Dia akan mengurangi jumlah populasi dari orang utan tersebut. Dan menurut saya, video kedua itu menurut saya kesalahan dari pemerintah Australia karena yang saya baca katanya Australia telah membunuh banyak kucing karena dia menganggap kucing seperti hama. Tapi itu akan menghilangkan predator yang memakan si tikus dan membuat tikus semakin membludak dan pergi ke pemukiman warga. Tanggapannya baik sekali dan berbeda-beda pandangan ya dari satu anakku dan anakku yang lainnya. Berikutnya anak-anak, apa yang dibahas dari video tersebut? Ya, atau intinya tentang ekosistem. Ekosistem dari kedua makhluk tersebut terganggu. Ya. Yang satu ekosistemnya hilang, akhirnya jadi Yang satu ekosistemnya pun terganggu karena musuh alaminya yaitu predatornya di bumi hangus atau dihilang.
Akhirnya tikusnya jadi semakin Kedua, apa penyebab masalah kepunahan hewan di Indonesia? Karena banyak yang merusak habitat hewan, betul. Ada lagi nggak? Evan? Karena terlalu banyak orang ingin membangun properti dan merusak habitat hewan tersebut untuk menjadi lahan. Wah, hebat sekali. Karena banyak orang yang ingin membangun properti. Contohnya apa, anak-anakku? Ada yang tahu nggak? Komplek baru? Hotel. Terus apa lagi? Mall, apartemen. Ya. Terus fasilitas-fasilitas lainnya. Contohnya misalnya seperti apa? Lapangan futsal, lapangan badminton. Akhirnya kolam berenang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Habitat ya dirusak. Jadi banyak yang Ada lagi nggak? Oke, Bang. Apa, Edri? Banyak pemburu yang mementingkan kepentingan Contoh yang paling banyak diburu saat ini hewan apa sih? Harimau, burung apa yang sering diburu? Burung elang, terus merak, ya. Burung merak yang kayak apa sih? Yang bulunya cantik. Iya, betul. Terus lagu menanya, mengapa begitu banyak populasi tikus di negara Australia? Karena pemerintahan Australia memerintahkan untuk membunuh hewan kayak kucing. Hewan seperti kucing dan lain sebagai. Akhirnya predatornya hilang. Apakah masalah yang akan timbul jika terdapat kesenjangan pada populasi hewan? Apa yang akan timbul jika terdapat kesenjangan pada populasi hewan? Anak? Overpopulasi atau minim duanya akan terjadi. Kalau sudah overpopulasi, jika overpopulasinya itu di konsumen satu, contoh tikus, itu akan sangat meresahkan. Kalau overpopulasinya ada di konsumen 3, hewan-hewan buas itu sangat membahayakan. Ya, contoh, kira-kira kalau seandainya di sekolah ini tersebar ada 100 macan dan 100 singa, apa yang terjadi? Senang? Membahaya. Kalau overpopulasinya tikus, di satu rumahmu ada 1000 tikus, apa yang terjadi? Menjadi terganggu? Sakit gigi. Bisa digigit. Apa? Kotorannya sangat mengganggu. Merusak rumah, terutama pakaian dan alat digigit-gigitin. Nah, makanya ya kita harus jaga lingkungan dan jaga ekosistem para makhluk hidup lain. Sekarang kalian harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Lihat di depan. Sekarang buatlah 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, aku ingin meminta kalian membentuk 6 kelompok. Silakan dalam hitungan ketiga lakukan sekarang. Semuanya sudah membentuk kelompoknya ya. Bagus, sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Maka dari itu Pak Agung akan kasih lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada beberapa kegiatan yang akan kalian lakukan. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Nanti dibaca secara berkelompok, paham? Oke. Ini kelompok 2.
Kelompok 3. Kelompok 1. Dan yang terakhir, kelompok. Ada teka-teki yang akan kalian kerjakan di LKPD nanti ya. Silakan dilihat. Yang mengalami metamorfosis sempurna. Apakah betul? Ya, kita akan bermain teka-teki yang kedua ya. Sekarang langsung kalian jawab setelah ada pertanyaan yang muncul. Hubungan antar dua makhluk hidup, yang satu untuk yang satu tidak dirugikan. Tekad yang betul adalah komensalisme. Oke. Soal berikutnya, siap-siap. Siap. Nah, ini menurun ya. Hewan yang berperan sebagai predator. Iya, betul. Jawabannya adalah apa kira-kira? Iya. Kita lihat jawabannya apakah betul atau salah. Wih, tepuk tangan. Oke, semuanya anak-anakku, perhatikan gambar di depan ya. Tadi di video yang teka-teki kalian sudah belajar tentang materi melalui teka-teki dari ekosistem. Sekarang kita lihat, ini ada gambar apa ini? Rumput. Kalau ini rumput, tapi ini semua adalah rantai ini. Terus ini. Oke, kita lihat lagi ke soal berikutnya ya. Manakah yang termasuk produsen? Konsumen 1, 2, dan 3. Apa yang terjadi jika konsumen 2 punah? Ya, ini ada 2 pertanyaan yang akan kalian jawab. Yang pertama, manakah yang termasuk dengan produsen? Yang mana yang konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3? Serta apa yang terjadi jika konsumen 2 punah? Terus jawabnya di mana, Pak Agung? Jawabnya. Nah, sebelum ke sana, nanti kalian itu akan jawabnya di LKPD. Apa yang terjadi jika banyak hewan punah? Apa sih yang terjadi? Hah? Hewan jadi? Apa bahayanya kalau seandainya hewan langka? Keturunan kita tidak bisa melihat. Keturunan kamu tidak bisa melihat hewan-hewan tersebut. Pinter. Ekosistem menjadi apalagi kira-kira? Coba kalian rasakan. Kalian pikirkan. Sekarang hewan-hewan apa aja yang belum pernah kalian lihat? Secara terenggiling, hiu, unta. Sekarang waktunya berdiskusi. Nanti Pak Agung akan tanya, ya. Apa jawaban dari 2 pertanyaan setelah kalian mengerjakan teka-teki tersebut? Tadi, apa yang tergolong dalam produsen? Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Serta apa yang terjadi jika konsumen keduanya punah? Apa yang terjadi dengan produsen, apa yang terjadi dengan konsumen 1, dan apa yang terjadi dengan konsumen 3. Oke teman-teman, kita mendapatkan tugas dari Pak Agung tentang siapa produsen dan konsumen-konsumen dari 1 sampai yang terakhir. Menurut kalian apa konsumen pertama? Pasti kan tumbuhan kan ya, atau rumput. Konsumen ke-1 hewan herbivora, kedua itu hewan karnivora, dan ketiga itu hewan karnivora juga. Dan puncak rantai makanan adalah suatu predator, contohnya elang.
Nah, juga tadi kan apa terjadi jika hewan yang hewan konsumen kedua itu punah? Menurut kalian, menurut saya gini ya, kalau hewan kedua itu konsumen kedua itu punah, hewan yang apa tuh yang konsumen satunya itu akan sedikit karena iya kan mungkin kan kalian bilang kan akan bertambah banyak, tapi kan ada konsumen 3 yang bisa makan konsumen satu tersebut, dan jadi konsumen terakhir yang predator tersebut akan makan konsumen 3 itu sih. Yang ini kan nih, rumuskan akar penyebab masalah berdasarkan video, teka-teki, dan dari informasi yang kalian dapatkan dari berbagai referensi. Nah, masalahnya tuh apa? Dari video tadi, teka-teki sama informasi yang kamu dapat tentang rantai makanan. Nah, di sini kan ada wacananya nih. Apa masalah yang penyebabnya apa? Dari video pertama menceritakan orang hutan yang ditembak oleh orang biadab. Mereka diburu karena keserakahan manusia yang ingin merusak habitat hop atau orang hutan tersebut. Oke, boleh. Atau penyebabnya habitat ya, berarti ya. Oke, semua anak-anak, perhatikan ke depan ya. Apa sih akar penyebab masalah kepunahan hewan di Indonesia? Penyebab masalahnya apa tadi? Pemburuan. Kerusakan habitat oleh orang-orang serakah. Perusakan habitat oleh orang-orang serakah. Terus apa lagi? Itu dari faktor manusia. Oke, sekarang tugas untuk ketua-ketua kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Apa yang fokus utamanya apa yang terjadi jika hewan di Indonesia punah? Nah, kalian akan berdiskusi dengan kelompok, dibimbing oleh ketua kelompok. Ketua kelompoknya ngapain? Ketua kelompok akan menyampaikan topik masalah yang akan dipecahkan. Ya. Sampaikan dulu topik masalahnya. Kemudian peserta didik mencari informasi dari bahan ajar dan artikel untuk menganalisis dampak yang terjadi jika hewan di Indonesia punah. Nah, kalian kan sudah membawa smartphone, sudah ada yang bawa laptop. Silakan nanti cari apa sih informasi yang kalian bisa dapatkan untuk menganalisis dampak yang terjadi jika hewan di Indonesia punah. Kemudian ketua kelompok membacakan bahan ajar dan artikel ya. Bahan ajar dan artikel tentang ekosistem dan rantai. Serta yang terakhir, ketua kelompok menunjuk anggota kelompok lainnya, 2 orang ya, untuk mencari informasi ke kelompok-kelompok lah. Ketua kelompok juga menentukan 2 orang untuk nanti mempresentasikannya di depan kelas. Paham? Oke teman-teman, kita punya masalah nih yang dari soal dari Pak Agung. Apa yang terjadi jika hewan Indonesia punah? Coba kamu dulu apa? Menurut aku manusia akan ikut punah karena kan sebagian hewan itu untuk dimakan oleh manusia. Menurut kamu? Itu akan menjadi untuk susah bagi manusia agar melakukan peternakan atau menjual perdagangan gitu. Menurut kamu? Menurut kamu? Aku ya bisa aja kalian. Cuman aku lebih suka makan api, hewan lebih akan punah daripada manusia karena bisa aja manusia itu memakan sayuran daripada daging-dagingan. Oke, karena kalian sudah itu semua, nih saya kasih untuk Septian dan Noel untuk mencari jawabannya di smartphone ini. Nah, dari kamu Novi, aku udah siapin bahan ajar untuk kamu. Dan kamu Siva, kamu mencari informasi dari kelompok lain. Oke?
Oke, kalian tadi sudah diinformasikan oleh ketua kelompoknya ya masing-masing, dari Reven, dari Fahri, dari Arsyad, dari Saban dan lain sebagainya. Tentang masalah yang akan timbul, apa sih yang terjadi kalau seandainya makhluk hidup di Indonesia banyak yang punah. Maka dari itu kalian sudah sudah diinformasikan untuk ada yang cari di internet, ada yang cari di bahan ajar, ada juga yang cari ke kelompok lain. Sekarang kembali dan kalian satukan berbagai informasi yang didapat, baik dari diskusi yang didapat dari kelompok lain dan dari berbagai sumber di Kemudian sekarang ingat, ujilah pendapatnya. Ujilah pendapat awal kalian dalam berbagai sumber. Maksudnya, tadi kan kalian bilang, apa penyebab makhluk hidup di Indonesia banyak yang punah karena ulah manusia. Apakah benar cuma karena itu? Apakah ada faktor lain? Itu kalian cari. Terus penyebab yang paling besar dari punahnya habitat ataupun hewan-hewan yang ada di Indonesia apa? Silakan kalian uji ya. Kalian cari di internet, kalian cari di buku. Paham? Di dalam LKPD kegiatan ketiga kalian bentuk rantai makanan yang ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan Kemudian sebelum kalian mengerjakannya, simak video berikut ini agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu ekosistem, rantai makanan dan lain sebagainya. Silakan. Baik sobat, kali ini kita masih membahas materi tentang ekosistem, khususnya materi yang ada di dalam tema 5. Sekarang kalian sudah menyimpulkan, kalian sudah mengumpulkan dan sudah menguji hasil praduga yang sudah kalian buat. Sekarang Pak Agung mau, tadi kan sudah ditunjuk 2 orang dari setiap kelompoknya ya, oleh ketua kelompok untuk mempresentasikannya. 2 orang dari perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Oke? Paham? Aku mau bergiliran dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sampai kelompok 6. Oke, siapa yang sudah siap? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dan Tian akan mempresentasikan hal-hal yang sudah kita tulis di dalam LKPD dari kelompok kita, itu kelompok 1. Kegiatan pertama menjelaskan bahwa video pertama menceritakan tentang orang hutan yang ditembak oleh orang biadab. Mereka diburu karena merasakan keserakahan manusia yang ingin merusak habitat atau orang hutan tersebut. Video kedua menceritakan tentang overpopulasi dari tikus karena pemerintah Australia membunuh kucing karena dianggap sebagai hama. Tema makanan tumbuhan disebut sebagai produsen karena rumput adalah makanan dari konsumen 1. Yang ketiga, apa fungsi bakteri atau jamur dalam sebuah rantai makanan? Sebagai pengurai. Yang keempat, coba kalian diskusikan jika dalam rantai makanan di sebuah sawah jumlah ular sawah menurun. Apa yang terjadi? Tikus akan overpopulasi dari tikus karena... Itu saja dari saya, dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata dari perbuatan kami yang
menurut kalian salah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil dari LKPD yang kami buat. Oke. Kegiatan pertama. Oke. Video pertama tentang perburuan orang hutan yang diberi nama HOP. Dan yang kedua, rusaknya habitat-habitat hewan. Dan yang ketiga, banyaknya tikus di Australia. Yang keempat, pemerintah Australia menyuruh warganya untuk membunuh kucing. Yang kelima, banyaknya ekosistem hewan yang rusak. Kegiatan kedua. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Yaitu proses makan dan memakan. Nomor 2, mengapa dalam rantai makanan tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan akan dimakan oleh konsumen 1 dan konsumen 2 yang akan dimakan oleh konsumen yang lainnya. Oke, nomor 3, apakah fungsi bakteri atau jamur dalam sebuah rantai makanan? Fungsi jamur adalah untuk diserap oleh tumbuhan untuk konsumen dan puncak rantai makanan. Nomor 4, oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum. Kelompok yang sudah tampil semua hebat, tepuk tangan. Kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok Untuk kelompok 1 aku kasih nilai 80. Ya, kelompok yang lain aku kasih nilai 77. Tepuk tangan. Oke. Tapi nilai keaktifannya semua 100. Ya, hebat sekali. Sebelumnya Pak Gu mau tanya ke kalian semua. Apa sih kesimpulan pembelajaran kali ini? Tentang rantai makanan dan ekosistem hewan. Iya, tentang rantai makanan dan ekosistem Apa yang harus dijaga? Habitat. Lingkungan, habitat, ekosistem dan lain sebagainya harus kita jaga. Oke ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Silakan Revan pimpin doa. Okay, my friends, stand up please. Before we go home, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Tawa saubek sabari sadaqallahu azim. Greet to the teacher. God